ini kaitannya dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Jadi maksud saya yakin antum sudah tidak meninggalkan sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah insya Allah sering ditinggalin. Jadikan sholat ini adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan cara kita terus memohon dan dekat dengan Allah. Karena kehidupan kita ini sebetulnya harus kita akui semakin jauh dengan Allah. Koruptor itu dekat dengan Allah, jauh dengan Allah. Kayaknya sih jauh kayak. Tapi memang kalau urusan fulus, jangankan yang kagak sholat, yang rajin sholat aja kalau udah urusan fulus miring. Iya. As-sholatul adah wasyamu jaladah fakhtabirin nas bilma. Sholat itu biasa sholat. Enggak istimewa orang sholat, apa susahnya sholat? Puasa sama. Ada orang yang nggak sholat, puasanya rajin. Ada nggak? Itu anak-anak kita sholat zuhur, maghrib enggak, subuh enggak, tapi puasanya ikut tuh Ramadan. Ya. Tapi itu tidak istimewa. Maka tambahannya kata Rasulullah, fakhtabirin nas bilman. Uji dengan harta. Maka orang-orang yang menjalani ibadah ini belum bisa menikmati kalau hartanya belum diujikan. Ke masjidnya rajin, nyolongnya juga rajin. Ngebohongnya juga rajin hanya untuk urusan duit. Maka hidupnya tidak pernah menikmati ibadah. Nah, jadi menambah sholat-sholat sunnah ini adalah melatih kita. Karena tugas kita hanya melakukan apa yang diperintahkan. Nanti dalam kaitannya dengan rahmat kita akan bicarakan lebih jauh. Serajin apapun ibadah kita belum tentu kita bisa masuk surga. Maka cara memahaminya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, seluruh kebaikan, bukan hanya ibadah. Ya, bukan hanya ibadah, apapun. Ya, ini mungkin yang bagin-bagin air ini. Ya. Ini bisa jadi rahmat Allah diberikan di sini. Ya. Kita tidak tahu lebah mana rahmat Allah diberikan kepada kita yang itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Bukan jadi ini, jadi itu, jadi kiai, ustaz, enggak akan masuk surga. Karena urusan fulus memang kadang-kadang bikin lemes. Orang ngurusin haji aja, orang ibadah masih ditilep juga itu. Ya, itu sedang ibadah. Makanya fakhtabirin nas bilman. Uji kita dengan harta. Makanya harta yang sudah Allah berikan kepada kita, apakah kita senang menginfakkannya atau tidak. Jadi kalau sudah rajin memberi, insya Allah kita tidak mudah meminta, apalagi meres orang. Latih selalu memberi, nanti Allah akan bimbing kita. Tidak mudah mengambil hak orang, tidak mudah kita bohongin orang hanya untuk mendapatkan harta. Amalan sunnah inilah cara kita agar kita selalu dekat dengan Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
sebuah masjid yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini. Salawat dan salam kita berikan kepada iman dan kesakitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbahagia para sahabat dan kami jemaah adalah sebagaimana biasa kami pada pagi hari ini kita sudah ambil dalam banyak sebelumnya kita ada suatu Al-Fatihah yang menjadikan kita Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي بالمصطفى وبلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين منهم ومن أجمعين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم. نبينا ولا أحد أبرر في الكون منه ولا نبي الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم أخوان مختلفين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا رب الخلق المؤمن سواك يدعو
Selanjutnya mari kita simak dengan kita perlu diusahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah yang memberikan berbagai nikmat, dan alhamdulillah tempat yang terbaik ini kita nikmati, mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang selalu dirindukan, tempat yang menyenangkan, tempat yang membawa kebaikan dan merubah kehidupan kita lebih baik, sekaligus menjadikan tempat yang akan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang perlu kita perhatikan ketika hadir ke masjid ini, kaitannya dengan memperhatikan saf. Rasul menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Jadi di samping kita dianjurkan untuk berupaya menikmati saf yang pertama, dan malaikat mendoakan, memuliakan orang-orang yang sholatnya di saf yang pertama. Jadi bukan hanya sekedar hadir ke masjid saja, ternyata sudah hadir ke masjid itu sudah bagus. Kita mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasul. Tetapi masih juga kita disarankan untuk menikmati saf yang pertama. Ternyata bukan hanya saf yang pertama saja. Dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Allah beserta malaikat itu mendoakan orang yang safnya di sebelah kanan. Ya. Sudah di saf yang depan, tapi ternyata saf yang lebih utama saf di sebelah kanan. Sebelah kanan dari imam sudah. Ini menjadi penting kita pahami. Apa rahasianya? Wallahu a'lam. Ya. Yang jelas Rasulullah
memberikan penjelasan kepada kita supaya kita sholat berjamaah, tapi juga usahakan safnya saf yang pertama dan usahakan safnya sebelah kanan. Jadi begitu detail ya apa yang diajarkan oleh Rasul. Saf ini tidak ada syarat. Ya, tidak ada syarat harus siapa, enggak ada. Yang datang duluan. Di depan saf pertama ada imam. Nah, kalau itu ada syaratnya. Syaratnya banyak. Tidak mudah orang bisa jadi imam. Ya, sekarang kalau antum tidak punya kesempatan jadi imam, jangan suka selalu di belakang. Ya. Nikmati sunnah yang lain. Ya. Kalau saf yang pertama malaikat mendoakan, Allah mendoakan, saf yang sebelah kanan malaikat mendoakan, ini berarti adalah kesempatan yang bisa kita ambil. Karena saf yang di depan saf pertama itu imam, itu syaratnya banyak. Tidak semua orang sanggup bisa menjadi imam. Dan imam cuma berapa? Satu. Ya, imamnya cuma satu. Sama dengan presiden dan wakil presidennya satu. Karena pengen jadi wakil presiden, ya gimana caranya? Nah, itu jangan sampai kalau imam seperti itu nanti. Ya, terserahlah kalau itu ya. Mau jadi presiden, mau jadi wakil presiden, itu adalah satu Indonesia, cuma satu. Dan itu bisa direkayasa. Ya, faktanya bisa. Setiap masjid imamnya satu. Nah, jangan coba-coba merekayasa karena syaratnya jelas. Dan ini adalah ibadah. Nah, kita yang tidak punya kesempatan untuk menjadi imam, ya, karena memang banyak syaratnya, jadikanlah sunnah Rasulullah yang lain tadi. Sholat berjamaah, ambil saf yang pertama dan diusahakan safnya yang sebelah kanan. Tapi bukan berarti saf di sebelah kanan itu semua sebelah kanan, sebelah kiri kosong. Awas. Ya, jangan salah paham nih. Ya. Karena saf sebelah kanan dianjurkan, akhirnya sebelah kiri kosong. Tidak begitu memahaminya. Ya. Kalau ada kesempatan untuk mengambil saf sebelah kanan, ambil saf sebelah kanan pada saf yang pertama. Tapi kalau saf yang sebelah kanan sudah penuh, berarti kita tetap dianjurkan untuk mengambil saf yang kosong, yang tersisa. Supaya jangan sampai keliru memahaminya. Kemudian, bahwa saf itu adalah bagian sebelah kanan itu lebih utama, dan ketika itu saf sebelah kiri masih kosong, bukan berarti kita mengambil saf yang sebelah kanan. Kata Rasulullah, wassitu al-imam wasaddul khalal. Ya. Jadi pertama yang diisi itu sebelah kanan, sebelah kiri atau tengah yang pertama? Halo? Tengah dulu. Ya, tengah, yaitu posisi bahwa posisi imam itu ada di tengah. Maka supaya saf yang tengah itu adalah diawali, lalu sebelah kanan dan begitu berikutnya. Karena seringkali kita melihat saf di depan masih kosong, sudah mengambil saf yang kedua. Supaya lagi-lagi
Dalam ibadah ini harus diperhatikan adalah ilmunya. Bukan yang penting saya sholat, kan? Yang penting saya jamaah. Pahami ternyata tidak cukup hanya berjamaah, tidak cukup hanya saf yang pertama, tapi juga dianjurkan saf yang sebelah kanan. Masya Allah. Rahasianya apa? Wallahu a'lam bissawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kaitannya adalah salat itu ada yang fardun, ada yang sunnah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah fardun. Lalu apa hubungannya dengan yang sunnah? Yang sunnah ini disebut adalah as-sunanur rawatib. Sunan rawatib ini istilah, yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah dari sholat-sholat wajib. Rawatib. Maka imam itu disebut imam rawatib. Ya, imam rawatib yaitu imam pada setiap waktu-waktu sholat. Maka kalau sudah ada imam rawatib, ya, itu adalah bagian yang dia menentukan. Sebetulnya yang memerintahkan qomat itu siapa? Imam sebetulnya. Cuma kita sudah terkontaminasi dengan teknologi. Ya. Sekarang kalau sudah baru qomat. Hukum asalnya itu kalau imam sudah datang qomat, atau imam sudah memerintahkan untuk qomat. Makanya imam tidak mungkin terlambat. Ya. Dan dia harus bisa menyesuaikan supaya jamaah yang biasa sholat itu diberi kesempatan untuk qobliyah. Nah, kalau sekarang tidak diukur dengan imam, diukur dengan timer. Nah, karena dengan timer kadang-kadang yang adzannya terlambat sehingga timernya jalan terus. Akhirnya begitu adzan langsung qomat karena timernya sudah nyuruh qomat. Nah, inilah kekacauan dalam ibadah kita ketika kita tidak disiplin mengatur waktu yang sudah ada, tetapi kita juga dikendalikan oleh timer. Karena sebagian orang masih ada kalau belum adzan belum berangkat ke masjid. Betul gitu. Bahkan udah adzan kagak berangkat juga ada. Ya, makanya supaya kita tidak menyalahi sunnah, ya, jangan sampai muadzinnya terlambat adzan. Ya. Karena setiap kita dianjurkan untuk melakukan yang namanya rawatib. An Ummul Mukminin Ummi Hubibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah yaqul ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asrata raqatan tatawuan ghairal faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunyalahu baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Siapa dari hamba yang sholat karena Allah, di kalimatnya yusolli lillah, sholatnya karena Allah. Ada yang sholat yang enggak karena Allah, ada kemungkinan ada, cuma itu terserah kepada masing-masing. Ya, maka Rasul nyatakan yusolli lillahi ta'ala. Logikanya berarti ada yang sholat ke masjid sudah tentu, ya, ini tidak lillahi ta'ala.
Dan dia kalau sholat ke masjid lillahi ta'ala sebanyak 12 rakaat. Ini sholat sunnah maksud saya. Ya. Sholat sunnah 12 rakaat akan Allah bangunkan rumah di surga. Nah, ini iming-imingnya menarik ini. Ya. Kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Di dalam riwayat lain, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Nah, itu buat orang yang punya duit. Ya kan? Yang bangun masjid itu yang punya duit. Nah, yang punya duit kalau dia bangun masjid, Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, kalau gitu yang nggak punya duit gimana ini? Nggak dibangunkan rumah di surga. Ada kesempatan lain diberikan oleh Allah. Ya, makanya ada juga orang yang punya duit bangun masjid tapi jarang ke masjid. Nggak apa-apalah. Ya, nggak apa-apa, dia udah dapat dalilnya. Ini masalahnya dia kagak punya duit, nggak dibangunkan Allah rumah di surga. Juga tidak berupaya untuk sholat supaya dibangunkan rumah di surga. Rasulullah menawarkan, yang menarik itu duitnya dia punya, dia bangun masjid, ke masjidnya rajin, masya Allah. Ya. Tapi Allah tahu itu, makanya Allah melalui Rasulnya menyatakan siapa yang sholat 12 rakaat tatawuan. Tatawuan di sini adalah sholat selain wajib, yaitu 12 rakaat. Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Antum melihat rumah mewah saja, misalkan di mana, di Motherland, di mana lah gitu kan. Ngelihatnya enak nggak? Ngelihatnya aja udah enak gitu. Ya. Kayaknya kalau punya enak kali gitu. Padahal kalau punya belum tentu juga enak sih. Ya, tapi minimal ngelihatnya enak. Nah, sekarang Allah menawarkan melalui Rasul, kalau sholat dia ditambah 12 rakaat di samping itu wajib, Allah akan bangunkan rumah di surga. Dibayangin aja kayak apa itu rumah di surga. Ya. Tapi maksud saya adalah dalil ini memberikan satu motivasi. Makanya Pak, secara umum amalan-amalan sunnah itu selalu diberikan iming-iming. Nah, saya menggunakan iming-iming supaya tertarik. Karena amalan sunnah itu memang amalan yang membutuhkan kesadaran setiap orang mau melakukannya. Hukum ini kan yang apa namanya, yang terpaksa itu wajib dan haram. Wajib kita terpaksa melakukannya, haram terpaksa meninggalkannya. Sebetulnya mau melakukan gitu. Ini rumah kagak bagus-bagus, mobil kagak jadi-jadi nih, kalau korupsi halal mah gua korupsi dah kira-kira. Biar rumahnya bagus. Karena haram terpaksa kita tidak melakukan. Nah, sunnah ini adalah bagian dari cara Allah memberikan kesadaran kepada kita. Ya. Karena sunnah ini tidak dipaksa. Kalau ingin menambah kebaikan, maka lakukan sunnah. Nah, Rasul menyatakan, sholat 12 rakaat, sholat sunnah di samping wajib, Allah akan bangunkan rumah di surga. Rasul menjelaskan secara detail, itu masih sifatnya umum, 12 itu apa saja. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala shalaitu ma Rasulullah raq'ataini qabla dhuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal jum'ah wa raq'ataini ba'dal maghrib wa raq'ataini ba'dal isya. Hadis yang pertama untuk menjawab
bahwa 12 rakaat itu dapat atau Allah bangunkan rumah di surga, Rasul menjelaskan lebih detail apa saja itu. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain kaitannya dengan 12 tadi, Rasulullah masih menjelaskan secara umum, yaitu baina kulli adanaini salatun, baina kulli adanaini salatun, baina kulli adanaini salatun, qala pisalisah liman syaa. Antara adzan dan qomat itu ada salat. Makanya antum akan mendapatkan nanti, ya, ada yang mengatakan tidak ada qobliyah maghrib, tidak ada qobliyah isya. Secara nas yang sharih, ya, makanya tadi tidak disebutkan, ya. Ada orang yang termasuk ada orang yang tidak sholat qobliyah Jum'ah. Antum perhatikan, ya. Nah, untuk dalil umum kaitannya, adakah setiap sholat itu qobliyahnya? Ini dalilnya, ya. Jadi setiap antara adzan dan qomat ada sholat. Makanya nanti dalam qobliyah ba'diyah ini ada muakkad, ada ghairu muakkad. Artinya anjurannya tidak terlalu dianjurkan. Sunnah ada yang dianjurkan betul-betul, ada yang juga tidak dianjurkan. Tapi tetap pengertiannya sunnah. Ya. Maksud saya ini untuk menjawab, ya, bahwa ada orang berpendapat tidak ada tuh qobliyah maghrib, tidak ada tuh qobliyah isya, tidak ada qobliyah Jumat. Memang dalilnya sangat-sangat umum, yaitu antara adzan dan qomat itu ada sholat. Rasulullah mengatakan 3 kali nih, baina kulli adanaini salatun, baina kulli adanaini salatun, baina kulli adanaini salatun, qala pisalisah liman syaa. Jadi kalimatnya liman syaa itu artinya apa? Kalau yang mau. Terus jawabnya apa? Gua kagak mau. Ini untuk menjawab, inilah yang disebut dengan sunnah ghairu muakkadah. Makanya sebetulnya seluruh sholat itu qobliyahnya ada, kecuali ba'diyah. Kalau ba'diyah asar dan ba'diyah subuh tidak ada. Kenapa nggak ada? Ya memang nggak ada. Ya, kadang-kadang karena saking pinternya, kenapa nggak ada? Karena yang namanya ibadah, ya, itu ada dalilnya, ada contohnya dan dalilnya. Makanya nanti ada tidak dicontohkan tapi ada dalilnya. Ya, dalam ibadah Rasulullah tidak melakukan tapi dalilnya ada. Atau sebaliknya, Rasulullah melakukan tapi kita tidak perlu mengikutinya. Contohnya apa? Ada dalilnya tapi Rasulullah tidak melakukan. Seperti sholat puasa pada tanggal 10 Muharram. Itu Rasulullah menganjurkan puasa tanggal 9. Karena waktu itu tanggal 10 orang-orang Yahudi juga puasa. Kata Rasulullah, kita harus beda. Ya.
Nanti kita puasa tanggal 9 Muharram atau tanggal 11. Tapi Rasulullah sebelum melakukan itu sudah meninggal. Dalilnya ada, tapi Rasulullah tidak melakukan. Memerintahkan kepada kita. Kemudian Rasulullah melakukan tapi tidak menganjurkan. Apa contohnya? Rasulullah itu nikah sama janda sama perawan yang pertama. Jadi antum kalau nikah sama perawan itu tidak ngikuti Rasulullah, bid'ah. Ya ini pentingnya ilmu supaya kita minimal tahu dulu lah. Rasulullah mengamalkan, karena yang namanya hadis itu qaulun, fi'lun, takrir. Ada qaul, ada perkataan, itu berarti bisa perintah, bisa larangan, ya, dalam hukum bisa wajib, bisa sunnah. Ada perbuatan, tadi Rasulullah menikah dengan janda, tapi Rasulullah memerintahkan nikah kepada umatnya dengan perawan. Itu bedanya di situ. Ya. Jadi seperti ta'arud. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah bertentangan dengan apa yang dikatakannya. Nah, itu jangan dipahami ta'arud. Dalam ilmu hadis ada istilah itu, dalam ilmu usul fiqh. Makanya ketika ta'arud bainal qaul wal fi'al, ini sering saya jelaskan berulang-ulang supaya tidak mudah orang mengatakan kalau tidak dicontohkan Rasulullah itu bid'ah. Kalau bid'ah itu dolal, kemudian di neraka. Idza ta'aradul qaul wal fi'al, terjadi kontradiksi antara perkataan dan perbuatan. Tadi Rasulullah menikah dengan janda, tapi Rasulullah menganjurkan nikah dengan perawan. Mana yang diambil? Ya udah ketahuan nanti banyak nikah sama perawan. Cuma dalam kajian ilmu ini menjadi penting supaya kita tidak punya berpikir pokoknya, kan ada begitu ya. Pokoknya kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah, nanti dulu. Makanya untuk menyatakan orang bid'ah, ente nikah dengan perawan apa janda? Dengan perawan. Nah, bid'ah. Ya, ini secara gampangnya saja. Karena sekarang ada orang mudah sekali mengklaim sesuatu bid'ah. Ya. Karena dalam kaidah usul fiqh tadi begitu. Idza ta'arada bainal qaul wal fi'al kuddima al qaul, yang diambil perkataannya. Nah, ini biasanya kalau orang-orang hukum pintar nih membulak-balikan. Ya. Dicari dalil-dalil yang lain. Jadi kalau untuk memahamkan orang yang yang bid'ah ini, itu memang tidak memutarbalikan, faktanya begitu. Ya. Jadi supaya dalam ibadah kita juga memahami secara ilmu. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat 12 rakaat, dan dalil umumnya tadi, maka setiap sholat itu mesti ada qobliyahnya. Kalau ba'diyahnya jelas ba'diyahnya. Ada yang tidak ba'diyah, yaitu apa? Ba'da subuh dan ba'da asar. Jadi kalau ada orang sholat ba'da subuh, itu ada kemungkinan dia mengqadha qabliyah. Ini perlu juga saya sampaikan. Ya. Antum datang ke masjid nih, subuh. Ya, datang ke masjid subuh. Pas sampai ke masjid, sholat sudah dimulai. Antum belum sholat qobliyah subuh atau sunat fajar. Antum sholat sunat fajar dulu atau ikut jamaah?
ikut jamaah. Karena memang dalilnya kan luar biasa. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi antum yang sholat qobliyah subuh itu lebih kaya daripada 9 naga. Oke? Ya. Lebih kaya daripada 9 naga. Artinya secara psikologis ya, memang kita tidak memiliki harta seperti 9 naga, tetapi kita sudah menikmati hidup seperti kita memiliki harta dunia dan seisinya. Dan itu tidak mungkin kita miliki. Ya. Makanya kenapa sampai Rasulullah itu sangat menekankan, nah ini dia. Nah, lam yakun linnabi ala syai'in minan nawafil asyaddu ta'ahudan minhu ala raqatil fajri. Walaupun salat qobliyah itu sunnah ya, tapi salat yang namanya qobliyah Rasulullah sangat menekankan ta'ahudan ya, ala raqatil fajri, sangat menekankan. Makanya ada muakkad dan ghairu muakkad itu kan sebetulnya memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa amalan-amalan sunnah ini juga harus kita perhati. Karena kalau antum tidak melaksanakan sholat pada waktunya, kecil sekali mau melakukan qobliyah dan ba'diyah. Antum sholat duhur jam 2, qobliyah enggak? Halo? Enggak. Besar kemungkinan enggak. Ya. Makanya qobliyah ini adalah bagian yang harus diperhatikan karena punya nilai tinggi sebetulnya. Seperti tadi qobliyah subuh atau sunat fajar. Ternyata sholat yang lain misalkan, apa kata Rasulullah? An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi kana la yaga arba'an qabla duhri wa raq'ataini qabla al-ghadad. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Tadi kan 2 rakaat sebelum duhur ya. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Tapi ada hadis lain, yaitu Rasulullah tidak pernah meninggalkan qobliyah duhur 4 rakaat dan qobliyah subuh. Qobliyah duhur 4 rakaat. Hadis ini kan berarti turunnya kan satu-satu sedikit-sedikit. Karena kalau langsung plok kaget. Ya. Qobliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat. Lalu ada dalil berikutnya. Rasulullah melakukan qobliyah duhur 4 rakaat. Ada riwayat lain ba'diyah duhur 4 rakaat. Nah, siapa yang melakukan qobliyah duhur 4 rakaat, ba'da duhur 4 rakaat tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi 2 dulu, jangan langsung 4 ya, usah 2 aja belum. Ya, makanya minimal ilmunya udah tahu dulu nih. Ya. Ternyata qobliyah duhur itu tidak 2. Artinya ada 4. Bukan hanya 2. Ba'diyah duhur juga tidak 2, ternyata ada 4. Dan siapa yang melakukan
Qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat, Allah tidak akan sentuh orang tersebut dari api neraka. Sekarang kalau qobliyah duhur 4 rakaat, antum datang ke masjid, timernya lagi-lagi kita kan tunduk sama timer ya. Ya. Saking tunduknya sama timer, ada yang sholat juga udah komat aja. Ya, memang hebat timer ini nih. Ya kan, masih ada yang sholat. Ya lagian dia terlambat, betul dia terlambat. Maksud saya mestinya ya tar dulu dah kira-kira. Tapi sekarang nggak ada. Nggak ada tuh. Nggak ada toleransi begitu dah. Ya. Bahkan tadi tuh adzannya terlambat saja. Ya. Kalau sudah tet langsung komat. Masya Allah. Ya. Jadi yang hebat timer apa kita? Timer. Padahal ibadah itu nggak ada dalil timernya. Ya. Jadi begitu antum datang ke sini timernya 5 menit lagi. Ya. Bisa nggak antum 4 rakaat qobliyah duhur dengan 5 menit? Ya tergantung demennya kencang apa enggak. Kan ada yang sholatnya kencang juga. Jadi sekarang kebiasaan antum, ya kebiasaan antum kalau datang ke masjid dengan waktu yang sekian menit, misalkan sebutlah duhur, karena tadi ada dalil siapa yang sholat duhur qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat, Allah akan tidak menyentuh api atau api tidak menyentuh orang tersebut. Datang ke sini 5 menit lagi, ya. Andaikan, nah ini dia, makanya masya Allah. Kalau 2 rakaat mungkin tidak cukup. Maka kalau qobliyah duhur 4 rakaat, ya ini qobliyah, kalau ba'diyah kan waktunya ngatur sendiri. Kalau qobliyah duhur 4 rakaat boleh dilakukan langsung 4. Oke? Ya. Kalau 4 langsung dengan 2 lamaan mana? Otomatis lamaan 2. Ya. Ini karena kita taat betul sama timer. Ya. Maka supaya kita tidak ketinggalan, boleh yang 4 itu dilakukan langsung. 1 salam. Ya. 4 rakaat langsung saja qobliyah. Juga kalau memang saya terus terang saja, kalau ba'diyah itu banyakkan saya 4 langsung, karena kalau udah 2 kadang-kadang males. Ini penyakitnya masih ada saya juga. Maka kalau sudah niat 4, kita 2 berhenti nggak? Nggak mungkin ya. Nah, maka 4 rakaat langsung. Kalau duhur tadi dengan qobliyah dan ba'diyah. Ini beberapa amalan yang kaitannya dengan qobliyah dan ba'diyah. Makanya kita dianjurkan salat itu sehari semalam berapa rakaat? 40. Ya. 17 wajib, 12 sunnah, 11-nya 12 tadi qobliyah ba'diyah maksud saya. 11-nya itu adalah yang sunnahnya. Ada yang membatasi yang 11 itu adalah witirnya 3, tahajudnya 8. Itu memang sangat maksimal. Belum lagi kan ditambah duha, ya. Kaitannya dengan qiyamul lail, yaitu tadi 8-nya adalah tahajud, 3-nya witir. Antum kalau tahajud berapa rakaat? Ya tergantung gitu kan. Orang tahajudnya waktu tadabur doang gitu. Waktu tadabur ikut tahajud karena ada sholat tahajud, enggak tadabur enggak sholat tahajud. Iya. Menarik juga itu. Karena emang bangun sebelum subuh emang berat juga ya. Makanya Pak,
supaya kita tidak meninggalkan qiyamul lail, sholat witirnya boleh sebelum tidur. Ya, kalau antum belum bisa 11 ba'da atau namanya sebelum subuh, dikredit. Ya, kredit. Witirnya sebelum tidur. Ini sebenarnya sudah diamalkan oleh kita ketika sholat tarawih. Ya, kalau orang sholat tarawih di bulan Ramadan itu rata-rata witir insya Allah. Tapi begitu tarawih pergi, witirnya disuruh ikut. Nah maka amalkan itu buat orang yang belum bisa melakukan witir. Kan witir itu penutup sholat, ya. Cuma bisa jadi kita belum bisa bangunnya jam 4. Bangun jam 4 itu belum ke toilet, pokoknya udah kecil kemungkinan. Mungkin bisa 2 saja, bisa 4. Nah supaya kita dapat witirnya dilakukan sebelum tidur atau ba'diyah isya. Ini apa namanya? Kaitannya dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Jadi maksud saya yakin antum sudah tidak meninggalkan sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah insya Allah sering ditinggalin. Jadikan sholat ini adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan cara kita terus memohon dan dekat dengan Allah. Karena kehidupan kita ini sebetulnya harus kita akui semakin jauh dengan Allah. Koruptor itu dekat dengan Allah, jauh dengan Allah. Kayaknya sih jauh kayak. Tapi memang kalau urusan fulus, jangankan yang kagak sholat, yang rajin sholat aja kalau udah urusan fulus miring. Iya. As-sholatul adah wasyamu jaladah fakhtabirin nas bilma. Sholat itu biasa sholat. Enggak istimewa orang sholat, apa susahnya sholat. Puasa sama. Ada orang yang nggak sholat, puasanya rajin. Ada nggak? Itu anak-anak kita sholat zuhur, maghrib enggak, subuh enggak, tapi puasanya ikut tuh Ramadan. Ya. Tapi itu tidak istimewa. Maka tambahannya kata Rasulullah, fakhtabirin nas bilman. Uji dengan harta. Maka orang-orang yang menjalani ibadah ini belum bisa menikmati kalau hartanya belum diujikan. Ke masjidnya rajin, nyolongnya juga rajin. Ngebohongnya juga rajin hanya untuk urusan duit. Maka hidupnya tidak pernah menikmati ibadah. Nah, jadi menambah sholat-sholat sunnah ini adalah melatih kita. Karena tugas kita hanya melakukan apa yang diperintah. Nanti dalam kaitannya dengan rahmat kita akan bicarakan lebih jauh. Serajin apapun ibadah kita belum tentu kita bisa masuk surga. Maka cara memahaminya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, seluruh kebaikan, bukan hanya ibadah. Ya, bukan hanya ibadah, apapun. Ya, ini mungkin yang bagian-bagian air ini. Ya. Ini bisa jadi rahmat Allah diberikan di sini. Kita tidak tahu lebah mana rahmat Allah diberikan kepada kita yang itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Bukan jadi ini, jadi itu, jadi kiai, ustaz, enggak akan masuk surga. Karena urusan fulus memang kadang-kadang bikin
lemes. Orang ngurusin haji aja, orang mau ibadah masih ditilep juga itu. Ya, itu sedang ibadah. Makanya fahtabirin nas bil mal. Uji kita dengan harta. Makanya harta yang sudah Allah berikan kepada kita, apakah kita senang menginfakkannya atau tidak. Nah, jadi kalau sudah rajin memberi, insya Allah kita tidak mudah meminta, apalagi meres orang. Latih selalu memberi, nanti Allah akan bimbing kita, tidak mudah mengambil hak orang, tidak mudah kita bohongin orang hanya untuk mendapatkan harta. Amalan sunnah inilah cara kita agar kita selalu dekat dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan sudah tentu ibadah itu adalah, terutama sunnah adalah kesadaran. Ya, kesadaran. Wajib banyak kita tinggalkan, maka kecil kemungkinan orang melakukan sunnah. Maka mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah kuatkan kita, Allah pahamkan kita untuk melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tadi telah sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita simak kajian ini tentang keutamaan sholat paling wajib atau sunah. Untuk itu kita tutup saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya